This is your brain on fitness. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Akbar Gaus. Di video ini saya akan memberikan informasi yang sangat-sangat penting, yaitu tentang progressive overload. Banyak sekali fitness influencer di dunia ini, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, yang sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya progressive overload. Kalau kita lihat, definisi dari progressive overload itu sendiri adalah peningkatan performa secara progresif dari waktu ke waktu. Performa itu bisa dalam bentuk bermacam-macam, bisa dari bebannya bertambah, bisa jadi jumlah repetisinya bertambah, bisa jadi jumlah setnya bertambah, bisa jadi eksekusinya makin bagus. Intinya performa kita dari waktu ke waktu itu akan semakin bagus, dikatakan sebagai progressive overload yang meningkat. Nah, di luar sana, di dunia sana itu hampir semuanya fitness influencer kan memfokuskan pada progressive overload. Progressive overload, kuncinya adalah progressive overload. Gak peduli latihanmu gimana, kalau progressive overload badanmu jadi, kamu tambah kuat sesuai dengan goal apapun yang kamu mau, yaitu tambah kuat atau tambah jadi badannya, yaitu progressive overload. Nah, masalahnya di sini there is a problem with this kind of concept. Jadi menurutku, setelah aku diskusikan sama temanku yang S3, dimana dia kalau kuliah S3 itu dia di TS ya, si Krisna, dia workout partnerku juga. Jadi kalau sekolah S3 itu banyak sekali baca jurnal dan metode penelitian, itu dia harusnya sudah paham betul. Nah, jadi kurasa tidak salah untuk nanya ke dia. Jadi aku nanya, mungkin nggak kalau misalkan kenapa sih semua orang itu, semua fitness influencer, semua saintis, bahkan saintis nomor 1 di dunia di bidang fitness itu Brad Schoenfeld juga menjunjung tinggi progressive overload. Itu kenapa? Asalnya itu kenapa? Padahal kalau saya belajar dari Ben Pakulski, di mana dia itu pernah juara kelas open bodybuilding di Arnold Classic tahun 2013, juara 2 sih, tapi dia juga terkenal sebagai salah satu bodybuilder yang paling cerdas di antara lawan-lawannya. Nah, Ben Pakulski ini memegang teori lupakan progressive overload. Yang penting adalah tension. Progressive overload itu kalau misalkan kalian menambahkan beban tapi tidak dirasakan tensionnya, tidak dapat tensionnya, it means nothing. Jadi fokusnya si Ben Pakulski adalah tension dibandingkan progressive overload. Nah, aku sendiri sekarang setelah menjalani pure bodybuilding atau memang terfokuskan untuk menambah massa otot dalam setahun terakhir. Jadi setahun terakhir ini saya sudah mulai untuk fokus kepada tension daripada progressive overload, dan hasilnya luar biasa. Nah, masalahnya di progressive overload itu kita cenderung mindsetnya terubah untuk fokus kepada beban. Memang progressive overload itu tidak hanya lewat beban, ada dari jumlah repetisi, ada dari jumlah set. Tapi kita akan sangat-sangat tidak sehat mentalnya karena berusaha untuk menaikkan performa dari waktu ke waktu. Ujung-ujungnya kalau memang kita belum mampu untuk nyampe ke level berikutnya, naik tangga berikutnya, tapi kita paksakan dengan alasan, oh aku harus progres setidaknya, pada titik tertentu akan terasa sangat sulit untuk naik level. Satu step saja itu sudah sangat sulit, dan yang ada bukan Anda progres, malah burn out. Jadi kayak feeling lethargi, nggak recover. Nah, itulah masalahnya dari progressive overload. Nah, kemudian aku tanya si Krisna tadi, Chris, mungkin nggak mereka semua itu fokus ke progressive overload karena memang mereka mendapat backingan jurnal progressive overload pada penelitian menyebabkan pertumbuhan massa otot dan strength. Apakah itu semua terjadi karena sebenarnya progressive overload itu penelitiannya lebih mudah dilakukan, lebih realistis untuk dilakukan dibanding dengan tension? Karena kalau kita lihat progressive overload itu biasanya main driven atau pengukur utamanya itu adalah volume, dimana volume adalah beban dikalikan set dikalikan repetisi. Sehingga kalau orang meneliti progressive overload meningkat, itu sangat-sangat mudah. Dalam waktu ke waktu untuk penelitian itu sangat mudah dibandingkan dengan tension loh ya.
Jadi misal hari ini saya ngangkat 100 kilo 10 kali, berarti volumenya adalah 100 kilo dikalikan 10, volumenya adalah 1000. Nah, nanti di sesi berikutnya saya ngangkat 100 kilo 11 kali, berarti volumenya adalah 1100. Nah, volumenya meningkat, berarti progressive overload secara volume meningkat. Berarti kita bisa menggunakan indikator kapan progressive overload itu naik secara jelas, karena memang ada hitungannya. Nah, tapi kalau tension gimana? Misalkan hari ini, oh aku ngerasa latihan hari ini terasa banget di ototnya, tensionnya dapat banget. Udah sebatas gitu aja, nggak ada satuannya, nggak ada angkanya. Jadi gimana mau diteliti? Walaupun memang Krishna bilang diteliti itu bisa, cuman metodenya akan lebih susah dan tidak semudah dari cara menghitung progressive overload. Nah, mungkin itu kenapa research di bidang tension ini tidak ada jurnalnya. Namun sebenarnya dia itu juga bukan berarti diabaikan begitu saja. Bukan berarti dia tidak lebih baik daripada teori progressive overload. Jadi kalau misalkan kita lihat banyak profesional bodybuilder di luar sana seperti Jay Cutler, itu juga nggak mikirin masalah progressive overload dalam bidang beban, apa set atau repetisi. Dia hanya berpikir gimana caranya menstimulasi ototnya sebaik mungkin, gimana caranya dia merasakan pump di ototnya, gimana caranya merasakan pegal-pegal ototnya ngangkat beban yang dia pakai. Bukan masalah bebannya berapa, setnya berapa, repetisinya berapa. Jadi kalau kita tarik konklusinya, dari pendapat saya, menurut saya progressive overload itu bagus. Dan setiap progressive overload meningkat, berarti volume latihan kita meningkat, stimulasi yang dirasakan juga meningkat. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi ada suatu saat dimana kita mindsetnya sudah rusak, kita mindsetnya sudah fokus untuk harus naikin beban, harus naikin repetisi, harus naikin set. Padahal siapa tahu performa kita hari itu lagi buruk nih. Bisa aja kan hari-hari tertentu kita merasa kuat, hari-hari tertentu kita merasa lemas, entah karena makanannya nggak benar, kurang protein atau kurang tidur. Nah, kalau misalkan kita berpegang teguh pada progressive overload, kita kadang akan takut untuk mengangkat beban atau volume atau load yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kita takut untuk regresi, kita takut untuk menurunkan beban, sehingga kita paksakan menggunakan beban yang tidak seharusnya dan malah tidak terasa di otot sama sekali atau berkurang tensionnya. Nah, kalau kita lihat teori dari Ben Pekalski sendiri, dia bilang tension adalah currency of hypertrophy. Tension itu mata uang dari hipertrofi. Jadi fokuslah pada tension, maka kamu akan menjadi besar atau build muscle-mu akan sukses. Kelebihannya dari progressive overload, kita jadi bisa tahu betul dari sesi ke sesi kita sudah improve atau tidak, karena ada satuannya, yaitu hitungan volume, hitungan repetisi, hitungan set, seperti itu. Tapi kerugiannya, seperti yang disebutkan tadi, kalau misalkan mindsetnya sudah rusak, ya bukan berarti kalian mendapatkan productive workout setiap waktu ke waktu meskipun progressive overload-nya meningkat, karena pasti ada suatu saat dimana titik jenuh sudah susah untuk naik satu step lagi, tapi tidak mau regresi, tidak mau menurunkan beban, tidak mau progresnya menurun. Sekarang kita bahas kelebihan dari tension. Tension sendiri kelebihannya adalah kalau kita fokus ke tension, hypertrophy akan terjadi. Beda ya sama kalau strength training. Kalau strength training memang fokus utamanya harus pada progressive overload, dan kalau misalkan ada penurunan performa, itu ada yang namanya deload atau ada yang namanya auto regulation. Itu another topic, dan topik itu bukan merupakan topik yang saya kuasai betul, jadi saya kurang tahu juga untuk membahasnya bagaimana. Tapi yang jelas kalau kalian tujuannya adalah bikin badan yang bagus, fokuslah pada tension, karena benefitnya meskipun performa kalian jelek, tapi kalau kalian dapatkan tension sebaik mungkin mengangkat beban yang lebih rendah atau menggunakan repetisi yang lebih rendah padahal sebelumnya tingkat repetisinya lebih banyak, itu nggak masalah. Yang penting tensionnya kalian dapat. Kalau tensionnya kalian dapat, hipertrofi akan terjadi, badan kalian akan bagus. Sekarang kekurangannya dari tension focus workout. Kalau kalian terlalu fokus pada tension, kalian akan takut menggunakan beban berat. Juga kalian tidak bisa menggunakan hypertrophy key yang nomor 2, yaitu muscle filamentier. Jadi ketika kalian berusaha ada tension terus, malah yang ada tensionnya malah berkurang, kan? Aneh kan ya, karena kalian tidak menggunakan beban yang lebih tinggi pada sebelumnya. Dan kekurangan yang kedua adalah kalian tidak tahu indikator betul mengenai
indikator yang pasti mengenai performa kalian meningkat atau tidak. Kalian cuma bisa tahu, hari ini workoutnya luar biasa, aku kerasa pump. Besoknya juga, sesi berikutnya juga, hari ini aku juga merasakan pump juga. Tapi mana yang lebih bagus sekarang atau minggu lalu? Performaku naik apa enggak? Itu kalian tidak bisa tahu kalau misalkan kalian fokus pada tension saja dan tidak fokus pada progressive overload. Silahkan kalian menggunakan metode latihan yang mana saja, yang penting kalian tahu kenapa kalian menggunakan metode tersebut, alasannya apa, dan kalian bisa enjoy, konsisten latihan, menjadi lifestyle, sehingga kalian bisa sukses untuk membentuk badan kalian atau menjadi kuat. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan atau memiliki thought process yang berbeda, memiliki pendapat lain yang berbeda, atau kalian mungkin tidak suka, atau mungkin juga kalian suka dengan video ini, silahkan diskusikan di comment section. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Saya Akbar Gaus. Dan kalau kalian mau mengikuti IG saya, di sana akan ada beberapa tips-tips latihan, bagaimana cara mencari tension yang baik, triks terhadap set, reps, dan metode-metode lain. Silahkan follow IG saya, Akbar Gaus.